Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore. Jadi sesuai kontrak kemarin saya kan sudah melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi masalah yang Ibu hadapi saat ini. Karena Ibu sama Bapak sekarang berada di tahap keluarga perkembangan seiring, itu artinya tahap dimana persiapan dari kehamilan sampai lahirnya anak pertama. Nah, karena kita juga sudah melakukan pengkajian sesuai kontrak kemarin, saya akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil. Nah, jadi materi ini bukan diperuntukkan untuk ibunya saja, tapi Bapak juga harus tahu, biar nanti bisa saling mengingatkan berdua. Nah, jadi saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Ratnya Trisnawati, bisa dipanggil Getris. Saya mahasiswa Stikes Kesdam 9 Dayana yang akan memberikan penyuluhan untuk hari ini. Nah, tujuan dari penyuluhannya ini diharapkan dari setelah penyuluhan ini Ibu sama Bapak paham tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibunya dan juga baik untuk janin yang ada di kandungan ibunya. Nah, jadi untuk tahap penyuluhan ini mungkin kita di sini selama 10 sampai 15 menit. Nanti selama penyuluhan Bapak sama Ibu tetap di sini. Lalu untuk sekarang Pak Ibu sama Bapak ada yang diperlukan mungkin untuk kamar mandi mungkin sebelum kita mulai. Jadi saya akan mulai penyuluhannya. Sebelum itu apa ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, saya akan mulai penyuluhannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang status gizi terlebih dahulu. Jadi status gizi itu di mana ukuran keberhasilan dalam pemenuhan gizi. Nah, kalau gizi ibu hamil itu di mana nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu lebih banyak sebelum ibunya belum mengandung. Jadi lebih banyak karena ibunya memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga adiknya, ya. Lalu jadi kebutuhan nutrisi itu bukan sebanyaknya makan ibu makan banyak atau dikit, itu berarti nutrisinya udah bukan dari porsi dilihatnya, tapi dilihat dari mutu yang ibu makan. Jadi walaupun dikit makannya tapi mutu itu benar-benar sudah pas untuk nutrisinya itu. Nah, nanti pemenuhan gizi ini sangat diperlukan untuk ibunya karena biar ibu tahu kalau misalnya gizi kurang itu bisa mempengaruhi persalinannya nanti. Contohnya kalau kurang gizi persalinannya akan sulit, lama, jadi ibu merasa lebih lama sakitnya tuh. Terus persalinannya sebelum waktunya yang seharusnya 9 bulan lebih berapa tapi lebih duluan maju. Nah, disitu yang paling parah itu kan berbulan, apalagi trimester pertama 1 bulan dari pertama sampai bulan ketiga itu benar-benar harus dihadapi, bukan dari ibunya aja tapi bapaknya juga harus berperan dalam trimester pertama. Trimester pertama itu bulan pertama sampai bulan ketiga. Lalu selain itu juga bisa mempengaruhi proses perkembangan janin. Proses perkembangan janin, keguguran itu sendiri, bisa juga lahir mati atau bisa lahir mati dalam kandungan. Itu yang bisa dari penyebab dari kekurangan gizinya itu. Dan paling yang lebih banyak itu kadang kalau kekurangan gizi itu bisa lahir cacat. Itu yang benar-benar harus kita hindari dan adiknya juga sehat. Nah, jadi jenis makanan itu, saya jelasin sekarang jenis makanannya. Kan ada makanan yang bagus bagi suami ibu sama pandangannya. Nah, kalau jenis makanan yang baik itu kan ibu sudah tahu, yang lengkap karbohidratnya, yang lengkap proteinnya. Kalau bisa proteinnya itu lengkap hewani sama nabatinya. Hewani itu kayak daging sapi, kambing, daging ayam, telur. Terus kalau nabatinya itu bisa dikatakan dengan tempe tahu bisa.
Terus selain dari nutrisi itu juga sayuran dan buah-buahan juga penting. 4 sehat 5 sempurna. Sama tambahan susu. Itu. Nah, kalau pantangan minum, pantangan makanannya itu salah satunya kalau memang pantangannya kan daging itu diperlukan. Tapi kalau daging itu lebih baik masaknya lebih matang. Lebih matang, hindari masakan yang setengah matang. Kenapa setengah matang nggak boleh? Apalagi mentah nggak boleh kan? Karena di daging yang kurang matang itu dicurigai ada bakteri salmonella sama toxoplasma. Salmonella kan kita udah ketahui itu bakteri yang nggak baik. Nah, kalau toxoplasma itu dia dari kucing. Nah, ibu bapak juga hindari juga untuk menjaga di sini. Nah, kenapa si bakteri toxoplasma ini bakteri toxoplasma ini ada di daging ternak kambing atau sapi. Mungkin sapi sama kambing itu kan makan rumput. Nah, kucing itu kan dia makan kucing itu kan dia apa namanya? Ya, rumput di rumputan, kita kan nggak tahu kan. Nah, makanya ibu sama bapak itu lebih teliti sama waspada sama makanan. Memang sih itu baik, tapi kan lebih diteliti lagi, masaknya itu lebih matang lagi. Diteliti, bukan dihindari, tapi diwaspada lah. Terus karena tidak semua, soalnya daging sapi sama kambing itu terinfeksi sama bakteri. Yang penting cara masaknya aja. Terus yang satu makanan pengawet, makanan cepat saji. Kenapa? Karena dia dapat mengganggu perkembangan janin dan juga merusak sistem saraf dari janin. Karena bulan 1 sampai 3 itu benar-benar pembentukan inti-inti dari tubuh hatinya. Dan itu cemilan, ciki, dan merek-merek makanan bungkusan kecil itu. Nah, makanan-makanan kecil itu kan biasanya gurih. Rasanya ibu gimana makan? Kalau makan pernah gurih ya? Nah, biasanya makanan gurih-gurih itu mengandung MSG atau micin. Nah, micin itu juga bisa mengganggu perkembangan adiknya, tumbuh dalam kandungan ibu, sama kerusakan sistem saraf, entah itu dia masih di dalam kandungan atau kerusakan sistem saraf setelah dia lahir. Nah, itu. Terus selain cemilan, ada alkohol. Mungkin bukan hanya ibunya aja yang sedang hamil tapi tidak boleh minum alkohol. Bahkan kita yang sehat ini juga sebenarnya tidak boleh minum alkohol. Itu apalagi bisa merusak perkembangan tumbuh kembang anak di kandungan. Terus, nah, kafein. Karena ibu suka minum kopi, teh. Untungnya kalau terus lebih diwanti-wanti lagi kalau minum teh sama kopi. Sebenarnya ibu nggak terlalu suka ya. Jadi biar tahu aja bu ya, karena kafein itu dia bisa bikin dehidrasi. Makanya kalau ibu haus tapi malah minum es teh itu malah makin dehidrasi. Walaupun memang segar tapi malah bikin dehidrasi. Selain itu juga dia bisa mengurangi kadar kalsium dalam tubuh ibu. Jadi kalsium itu kan benar-benar diperlukan. Apalagi besok sudah besar, kandungannya kan tulang punggung benar-benar menopang perut itu biar makin kuat. Itu harus dihindari kafeinnya. Karena selain itu juga bisa bikin lemas. Dan itu juga bisa menyebabkan keguguran. Apalagi bulan pertama sampai bulan 3 itu. Jadi yang dihadapi selama hamil trimester pertama ini apa? Mual. Nah, mual itu yang dihadapi ibu mual atau bisa dibilang morning sickness. Nah, mual ini memang normal. Bulan 1 sampai 3 itu benar-benar normal karena hormon. Tapi setelah ke bulan keempat itu nanti bakal hilang sendirinya. Yang penting ibu lakukan itu pengetahuan bahwa memang 1 sampai 3 bulan itu memang mau, jadi ibu harus bisa beradaptasi. Bapaknya juga ingetin memang begini, kalau hamil dikuat-kuatin. Tetap ada pemikiran positif, itu bisa kok untuk mengurangi mualnya. Nah,
Selain itu, karena kalau terus-terusan mual kan mungkin pasti kekurangan nutrisi kan harus juga makan itu. Walaupun mual itu kan harus dilawan juga mualnya. Nah, kalau cara ngelawan itu bisa ibu makan sedikit tapi sering. Misalnya 2 jam sekali boleh makan tapi sedikit tapi sering. Ibu biasanya makan seberapa sendok? Setengah sendok nasi itu berapa kali makan? Berapa hari sekali? Sehari berapa kali? Hari berapa? 4 kali. Ya nanti kalau misalnya nggak apa-apa kok misalnya sampai 2 kali sehari. Kalau misalnya penting sedikit tapi sering. Biar nutrisinya masuk. Habis itu makanan juga harus bermutu. Jangan sedikit nasi sama gorengan kan lain ceritanya. Ya biasanya ibu makan lebih enak pakai daging, ikan lebih bagus dia. Lebih bagus untuk janin. Itu bisa makan sedikit tapi sering. Itu nah, karena ibu tadi sudah selain pengetahuan makan sedikit tapi sering, dan itu juga bisa mengurangi dengan jauhi dari bau tajam. Itu juga bisa mengatasi mual, hindari bau tajam. Itu nah, kalau pagi itu kadang mual nggak? Malam ya. Jadi kalau biasanya bangun pagi atau bangun itu badan tidur, jangan langsung bangun berdiri atau bangun langsung tegak gitu, bangun tadi pelan, bangun buka dulu matanya pelan, duduk dulu. Nah, kalau emang biasanya baru bangun mual, sediain biskuit atau makanan cemilan dan air. Tadi pas bangun pas mual boleh dah langsung minum. Itu bisa mengurangi mual juga. Itu juga makan. Nah, karbohidrat sama protein itu juga bisa mengurangi mual. Telur, nasi itu bisa mengurangi mual. Karena dia karbohidrat. Kalau memang benci sama nasi, karena saat hamil itu bisa jadi kentang dan yang bisa karbohidrat. Ya, jangan kentang goreng itu ya. Kalau bisa kentang rebus. Itu selain makan, tidak merokok, tidak minum alkohol sama kafein, itu paling wanti-wanti. Saya wanti-wanti kafein itu karena yang mungkin lemes. Kan adiknya yang paling buruk itu keguguran. Nah, terus obat-obatan tradisional yang biasanya dipakai itu rebusan jahe campur madu itu bisa mengurangi juga. Nah, itu selain itu juga istirahat, relax itu saat mual. Mungkin nggak ada siapa, bisa relax tidur, main, tarik nafas dalam, itu bisa mengurangi mual. Nah, dan juga teknik akupresur nanti kita bakal demonstrasiin cara mengurangi mualnya. Nah, ini untuk tantangan yang tadi saya jelaskan, makan sedikit tapi sering juga bisa melakukan. Terus kurangi bau tajam. Nah, vitamin B6 dapat minum? Ada dikasih. Nah, itu juga bisa. Nah, vitamin B6 itu dia bisa mengurangi mual juga. Selain untuk perkembangan adiknya, itu juga bisa mengurangi mual. Ini jangan terburu saat bangun. Lalu makan makanan yang tinggi karbohidrat dan protein. Lalu ada teknik akupresur nanti kita demonstrasikan. Istirahat, makan penggunaan tradisional tadi, jahe sama madu, sama tidak merokok, tidak konsumsi alkohol dan kafein. Nah, sebelum kita tutup, kita demonstrasikan dulu untuk mengurangi mual. Ada 3 titik untuk mengurangi mual. Pertama di sini, kedua di antara tunjuk sama jempol, sama di hidung manis. Kita demonstrasikan dulu. Untuk ibu tangan kanannya, atau bapaknya tangan kanannya. Nanti kalau misalnya ibunya benar-benar mual dan bingung mau hilangin mualnya itu, bapak bisa lakukan ibunya. Nah, coba sekarang bapak dulu lakukan ini sama ibunya. Jadi saya dari 3 jari ini ukur pakai 3 jari, terus ambil sini ukurnya itu ketiga sininya, putar searah jarumnya itu, terus selama 1 menit, 1-2 menit. Nah, selain di titik ini juga bisa dilakukan di antara
tunjuk sama jempol. Jadi puternya juga setelah jari. Sudah semua ini 1 menit, di 1 menit lanjut di jari manis. Jadi manisnya ditekan-tekan. Nah, ini bisa dilakukan saat ibunya masang mual. Nah, sekarang coba ibunya paham. Coba ibu lakukan. Pertama, tuh, 2, diapain itu? Ya, terus di titik. Ya, betul. Nanti ibu sama bapak bisa lakukan itu. Bapaknya bantu ibunya, atau ibu bisa lakukan sendiri kalau mualnya udah mulai terasa. Dan bisa juga makan, nutrisinya bagus, adiknya buat ibunya juga. Nah, untuk penyuluhannya udah selesai. Gimana perasaan ibu setelah saya memberikan penyuluhan? Pengalaman pertama ya. Jadi kita evaluasi dulu. Tadi saya menjelaskan apa untuk gizi seimbang. Jadi gizi itu dari ibu dan adiknya. Itu makanan pantangan buat ibunya apa? Ya, itu semua. Terus makanan yang bagus buat ibu yang mengandung apa aja? Karbo, ya. Lalu cara mengatasi mualnya bagaimana caranya? Beberapa caranya selain selain teknik akupressurnya itu air jahe madu, makan sedikit, kita seringnya. Ibu sama bapak sudah memahami berarti dari penjelasan saya. Lalu untuk hari ini terima kasih banyak karena bapak sama ibu sudah mengikuti penyuluhan dengan baik. Sebelum saya menutup penyuluhan ini, Pak Ibu sama bapak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih bapak sama ibu bisa melakukan aktivitasnya. Terima kasih.